Nah, sudah Pak, sudah di-record Pak. Udah? Udah, Ya. Pak. Ini. Oke, coba Mbak, coba. Imaina Syafira, coba Mbak. Apa perbedaannya atas dan bawah itu pengertiannya? Kalau yang atas itu bantuan diberikan untuk menghindari kesulitan. Sedangkan kalau yang di bawah itu bimbingan diberikan untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang satu kita berikan, yang satu dia sendiri yang melakukan, gitu. Ya, seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain, Mbak Linda? Arya Stuti. Iya, Pak. Ya apa? Kalau yang atas itu bantuan yang diberikan kepada orang lain, terus masalahnya lebih umum. Kalau yang bawah itu dimulai dari diri sendiri dan masalahnya lebih spesifik. Oke, masalah fisik. Oke. Ya, jadi ini kalau kalian pernah dengar ada namanya model direktif and non-direktif. Nah, ini termasuk bagian dari itu. Jadi bimbingan itu kadang kita itu direktif. Jadi, oh Mbak, kamu harus A, B, C, D. Ada juga non-direktif. Mbak, seperti apa? Enaknya Mbak itu gimana? Ada pilihannya, ada A, B, C. Mulai dari mana Mbaknya, dan sebagainya. Nah, itu pemahaman di sini. Jadi ada direktif dan non-direktif. Direktif. Kita lanjut. Gimana ini? Oke, sebentar. Selamat. Oke. Indonesia. Nah, ini pengertian lagi, pengertian yang lain. Nah, pengertian bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok yang tadi, tetapi dasarnya apa? Dengan keterangan petunjuk Allah. Jadi ada ungkapan Allahnya yang membedakan bimbingan pada umumnya dengan bimbingan Islam. Ya kalau bimbingan Islam, ya jelas dasarnya adalah agama Islam yang itu dari Allah Azza wa Jalla. Untuk apa tujuannya? Untuk ini. Fid dunya wal akhirah. Seperti doa kita. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi itu saja yang membedakan bimbingan konseling Islam sama hanya bimbingan konseling pada umumnya. Yang lain itu jelas sama. Kontennya yang berbeda. Apa kontennya yang berbeda? Yaitu tadi, di mana kita itu dasarnya jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita nggak bisa disebut itu bimbingan rohani Islam. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Bimbingan rohani Islam adalah ini, proses pemberian nasihat satu untuk pemberian apa? Tuntunan seseorang yang membutuhkan bimbingan ke arah yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat sehingga seorang bisa merasakan manfaat bimbingan itu. Manfaatnya apa? Tenang, tentram, bertambahnya keimanan. Tenang, tentram. Itu ada di mana? Tenang, tentram itu ada di mana? Hati. Hati, Pak. Hati, Pak. Itulah peran pokok kita sebagai seorang kerohanian Islam di rumah sakit. Jadi menyeimbangkan antara pendekatan dokter yang hanya melihat manusia secara biologis saja tanpa melihat psikososial spiritual, tetapi kita melengkapi tindakan dokter dengan pendekatan psikososial spiritual. Nah, itu dia. Nah, dasar pelaksanaan. Ya, jelas Al-Quran
dan al-hadis. Fungsinya, nah ini ada fungsi preventif, pencegahan, kuratif, sama fungsi preventif, kuratif, sama yang ini, developmental. Apa sih yang dimaksud di sini? Ya mencegah timbulnya masalah pada seseorang, itu preventif. Fungsi selanjutnya, kuratif, memecahkan masalah yang telah ada. Terus developmental apa? Memelihara agar keadaan yang tidak baik menjadi baik kembali dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar cukup baik, tetapi kita pada tahapan seperti halnya hadis Nabi. Kalau hari ini kita itu baik, besok itu hanya baik, apa disebut apa dalam hadis? Orang yang merugi karena hari ini dengan hari kemarin sama. Tapi orang yang gagal, yang betul-betul hancur apa? Hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Nah, maka anjurannya bagi orang Islam, bagi kita seorang Muslim, apa? Hari esok itu selalu lebih baik. Nah, disitulah fungsi kerohanian untuk mengguiden para pasien agar setiap harinya dia di rumah sakit itu tidak semakin ngedrop, tidak semakin putus asa, tidak semakin galau, tidak semakin apapun. Ya, bimbingan rohani juga sebagai pendorong atau memotivasi, pemantap, menstabilkan, penggerak menjadi dinamisator. Jadi motivator menjadi dinamisator atau menjadi stabilisator. Jadi kita menstabilkan orang, memotivasi orang, mendinamisasi orang, menggerakkan orang. Ya, cukup berat sebenarnya. Karena belum tentu juga para konselor-konselor itu yang bukan di rumah sakit ya, itu bisa sedetail ini. Dan yang membuat tantangannya lebih itu kalau di rumah sakit itu apa? Waktunya. Jadi waktu kita itu untuk apa namanya istilahnya? Memotivasi pasien itu sangat terbatas. Dan ingat, bedanya apa? Kalau di luar orang datang itu ke kita, itu berarti dia sudah mulai terbuka. Tetapi kalau kita di rumah sakit, itu kita yang mendatangi. Nah, itu juga akan berbeda. Nah, sekarang tujuan bimbingan rohani Islam. Cukup banyak metode bimbingan rohani Islam. Ini juga ada langsung dan tidak langsung. Ini langsung itu berarti kita mendatangi pasien, kita bimbing, datang ke sana. Kalau tidak langsung, kita apa? Dilakukan melalui media massa, komunikasi massa. Intinya ada perangkat yang kita gunakan untuk itu. Nah, sekarang asas. Wah, ini panjang banget nih. Asasnya yang perlu kita jaga apa sebagai kerohanian? Pertama, kerahasiaan, sukarela, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, terus keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, sama tutwuri handayani. Apa itu semua? Nanti silahkan kalian tanyakan via WA saja. Jadi ini materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang didiskusikan, silahkan didiskusikan, tanyakan di sini. Sembari betul lagi-lagi kita cari apa istilahnya, sistem perangkat pembelajaran yang paling enak, yang paling murah. Karena saya juga ini, internet saya juga kadang connect, kadang tidak. Oke, yuk, silakan yang mau bertanya. Monggo. Pak, saya jam tanya, Pak. Oke, masuk, silakan. Mas Redi, Pak. Oke, nama kamu aneh banget tuh.
IGJA Itu Pak, itu belum saya. Itu, Pak. Yo, Ini Pak tadi apa namanya? Tadi kan di pengertian pertama bimbingan rohani itu kan adalah suatu petunjuk. Mas Rey, suaranya story, Mas. Suaranya story. Ini Pak apa namanya? Makasih Pak. Nah itu tadi kan dijelaskan bahwa pengertian pertama ini kan suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari kesulitan agar terbina kesejahteraan hidup dunia dan akhirat lah intinya gitu Pak. yeah. Seperti kan di dalam bimbingan rohani ini metode intervensi kelompoknya itu sama seperti metode konseling Islam atau beda Pak mengenai intervensi kelompoknya? Oke, sama. Akan tetapi kelompok di sini sangat jarang digunakan di rumah sakit, kecuali pasien-pasien yang emang sudah punya ikatan dan siklus yang sama. Contoh, kalau pasien di bangsal, itu karena dia sekamar sendiri-sendiri, ataupun kalau sekamar banyak orang pun itu kan disekat. Nah, biasanya kalau disekat kita lebih cenderung pada individu. Agar apa? Lebih cepat masuknya. Yang kedua, setiap individu itu punya latar belakang dan masalah masing-masing. Ketika kita mau coba kelompok, tanpa kita mengetahui itu heterogen atau homogen, ya itu akan gagal kita. Kecuali kalau yang kita hadapi itu pasien-pasien yang homogen. Contoh ketika kita di hemodialisa, di bangsal hemodialisa. Di situ orang semua cuci darah. Apapun sakitnya, laki-laki perempuan, dia di situ ya cuci darah. Nah, maka ada satu kesamaan yang cukup signifikan kita gunakan untuk pendekatan dan kita gunakan untuk konseling. Tetapi kalau bangsalnya bangsal umum, terus di situ ada pasien-pasien yang berbeda-beda, ya tidak bisa kita gunakan model kelompok. Kalau sekarang yang saya terapkan untuk teman-teman yang di Mina itu Muhammadiyah, Muhammadiyah, intinya for corona kayak gitu. Jadi itu satu bangsal. Dewin, Mas Agus Dek, tolong jawab Dek. Sebentar Mas. Oke. Oke. Kalau sekarang saya kalau di Mina itu kita gunakan di situ model kelompok karena emang pendekatannya ada pendekatan kelompok. Oh, mereka semua kena corona. Nah, gitu. Tapi kalau yang bangsal-bangsal yang lain ya kita nggak bisa model kelompok. Gitu, Om. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah, dirasa sudah, alhamdulillah. Semoga pertemuan awal kita ini betul-betul apa ada lagi? Enggak ya? Betul-betul bermanfaat. Ya, inilah tantangan kita di era 4.0 dan bahkan kita sudah menuju 5.0. Bagaimana ilmu itu kalau orang pondok itu sangat heran nantinya. Rasa suhbatul ustadz, rasa kedekatan bersama guru itu mulai terkikis dengan model-model seperti ini. Tapi tidak mengurangi itu semua ya niat kita untuk belajar, ya kita ikhtiarkan. Makanya sebisa mungkin kita tatap muka dan lain sebagainya biar ada ikatan. Ya gitu. Saya minta tolong salah satu ngechat isinya itu linknya kuliah kita pada malam hari ini. Di-chat ya. Oh, ini sudah ada yang ngechat. Berapa orang ngechat? Oke, izin ke kamar mandi. Maaf Pak, belum bisa direkod. Oke, silakan chat, coba tolong chat ini. Kamu chat link kita pada atau undangan Zoom kita pada malam hari ini.
Yo jo linge tok no yo. Karo tetek bengeke Mbak Rizka. Iya, Pak, benar. Ya, semua itu yang saya kirim tadi coba. Oke gitu, banyak salah saya mohon maaf. Billahi fisaibil wasabil khairat. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Banyak salah saya mohon maaf. Nah, thank you. Billahi fisaibil wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Jangan lupa kasih, ya. Pak. Oke. Kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Cemungut teman-teman. Kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat tidur. Assalamualaikum. Pak ya. Ya, Pak. Izin les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Jangan lupa Pak. bismika Allahumma ya bismika amun. Makasih, Bapaknya. Mas Arul di mana Mas Arul? Kenapa? Kenapa Lan? Mas Arul di mana? Di kontrakan. Yang di Jogja main ke rumah saya nggak apa-apa. Ya Pak, besok akhir bulan saya ke sana Pak. Iyalah, kita Rumah Bapak bakar-bakar nanti. Ala-ala Boleh, Korea Pak. gitu. Dia juga Ala-ala Korea kayak gitu. Bapak betul Pak itu Pak. Oke, ya, Waalaikumsalam. Heran suka